Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah rumah tangga atau pertanggiangan. Sebelum kita masuk, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1 dan 2, Raja Natumimbul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah dikatakan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 640 ayat 2, Haholongon Sian Ginjang. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini di ibadah rumah tangga atau pertanggiangan tertulis dalam kitab Imamat, pasal yang ke-19, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jangan kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nats ini ingin menyampaikan kepada kita dengan topik kasih sebagai perintah baru, di mana Allah memberikan aturan kepada bangsa Israel agar mereka peduli kepada orang miskin dan juga orang asing.
Mengasihi sesama dapat diartikan tidak mengancam hidup orang lain, yaitu terhadap orang miskin dan orang asing. Tidak boleh ada praktik pemerasan dan tidak boleh menahan upah pekerja. Terhadap orang-orang yang lemah secara hukum, keadilan harus ditegakkan dengan benar. Terhadap saudara sebangsa, tidak boleh membenci, apalagi mendendam di dalam hati. Jadi pada dasarnya dalam hubungan dengan sesama, hal mengasihi itu kita wujudkan dengan cara tidak mengancam orang lain, melainkan dengan memberi ruang agar orang lain dapat hidup dan menghidupi dirinya. Terutama orang-orang yang lemah dari segi ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Imamat pasal 19 ini mau menegaskan tentang hal pentingnya dalam hubungan dengan sesama, bahwa kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Di mana tertulis di nats kita ini, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya, jangan kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jangan engkau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan kamu berbuat curang dalam peradilan. Jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Saudara-saudara, di sini Tuhan memperkenalkan dirinya di akhir setiap aturan yang sudah dibuat oleh Allah kepada bangsa Israel. Di mana akulah Tuhan yang ingin memberikan peraturan itu. Ketika kita benar-benar mengasihi Allah, ketika kita benar-benar percaya dan yakin kepada Allah, maka aturan untuk mengasihi sesama itu akan kita lakukan. Karena di dalam kehidupan yang menjaga kekulusan Allah, maka kita tidak akan pernah membawa malapetaka kepada orang lain. Kita tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata untuk memaki atau mencaci orang lain. Kita tidak akan pernah melihat hanya kesalahan orang lain. Kita tidak akan pernah mengeluarkan untuk menjelek-jelekkan orang lain atau bersaksi yang tidak benar terhadap orang lain. Disinilah kita diharapkan untuk menjadi umat Allah yang setia kepada Allah untuk mengasihi sesama. Hal mengasihi sesama bukanlah hal yang asing sebenarnya bagi kita. Hal mengasihi sesama itu adalah perintah utama Allah kepada kita, di mana di dalam perjanjian baru itu tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Tetapi bagaimana kita mengasihi sesama dan kita mengenal siapakah sesama kita? Nah, nats ini menyuarakan hal berbelas kasihan dengan membantu orang yang kekurangan dengan cara tidak mengambil semua hasil panen dari ladang. Ya, walaupun sebenarnya adalah hak pemilik ladang untuk mengambil semua hasilnya. Namun Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang percaya menyisakan dengan sengaja, bukan tidak sengaja, tetapi menyisakan dengan sengaja agar diambil orang-orang yang pantas menerimanya, orang-orang yang pantas untuk mengambilnya. Siapakah orang-orang yang pantas untuk mengambil sisa-sisa daripada hasil panen kita? Yaitu anak-anak yatim, anak-anak terlantar, janda, orang tua yang uzur, orang miskin, dan orang asing. Konon ini merupakan tradisi kuno orang Palestina pada zaman itu, yakni sebagai bagian dari persembahan kepada dewa. Namun dalam konteks ini dirubah menjadi suatu persembahan kepada Tuhan untuk
memberikan kepada orang-orang miskin. Nah, ini juga menunjukkan bahwa aspek-aspek ritual atau ibadah kita tidak terpisahkan dari aspek-aspek sosial. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan iman kita, kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan, kehidupan keagamaan kita, itu harus nampak, harus dinyatakan dalam kehidupan bersama dengan sesama. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan hanya mementingkan apa yang menjadi keuntungan pribadi. Tetapi ini adalah kehidupan bersama dengan sesama kita, dengan orang lain. Sesama bukan hanya yang sebangsa. Sesama bukan hanya yang sesuku. Sesama bukan hanya dengan yang semarga dengan kita. Tetapi semua orang yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dilayakkan hidup di tengah-tengah dunia ini, inilah sesama kita. Bahkan ciptaan yang lain juga itu adalah sesama kita. Maka kita harus menjaga mereka. Kita harus menjaga keutuhan dan relasi kita dengan sesama. Bahkan di nats ini dikatakan bahwa orang yang tidak dikenal juga itu merupakan adalah sesama. Bagi orang Israel, di dalam nats ini diminta mengasihi sesama yang meliputi orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah umat Allah. Orang-orang yang hidup bersama dengan Allah. Dan ini juga mengingatkan kita dalam berbagai aspek kehidupan kita dituntut untuk tidak bersaing dengan tidak wajar. Memang hidup ini terkadang kita lihat seperti persaingan. Siapa yang mau sukses, siapa yang mau maju, siapa yang mau dikenal, siapa yang mau memiliki keuntungan. Walaupun hidup ini seakan-akan seperti persaingan, namun janganlah bersaing seperti yang tidak sehat, seperti menjatuhkan orang lain, seperti merugikan orang lain, seperti menindas orang lain. Janganlah seperti itu. Tetapi mari kita lakukan persaingan dengan yang sehat. Janganlah kita menjadi serigala bagi sesama kita. Jangan kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Jangan pakai segala cara untuk melakukan yang tidak baik di hadapan Allah. Karena itu jangan menjadi serigala bagi sesama. Dengan sikap kita, dengan kebijakan kita, mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Karena Tuhan menghendaki bahwa yang kuat dilayakkan Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini untuk menopang yang lemah. Marilah kita hidup untuk saling menghidupi satu dengan yang lain. Jadilah pembawa berkat, karena kasih itu adalah perintah baru yang diberikan oleh Tuhan. Jangan hanya melakukan aturan, jangan hanya memakai hukum untuk menekan dan menindas orang lain, tetapi aturan dan hukum yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diaturkan oleh Tuhan adalah untuk menjaga kehidupan kita supaya kita hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan berpesan, apa yang kita lakukan haruslah menunjukkan kasih. Karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itulah perintah utama yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk saling mengasihi. Mungkin dalam kehidupan kami sering hanya memikirkan kehidupan kami, hanya memikirkan diri kami tidak memikirkan orang lain. Karena itu Tuhan ajari kami untuk terus belajar mengasihi, untuk belajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kami hidup di tengah-tengah dunia ini adalah untuk melakukan, menjalankan aturan yang telah Engkau tentukan dalam kehidupan kami. Agar kami mengasihi sesama kami. Agar kami terus menjaga nama dan kemuliaan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi diri kami. Untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Untuk mengasihi Engkau dengan seluruh jiwa dan raga kami, dengan apa yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mencintai Engkau, maka kami tidak akan
mengancam kehidupan sesama kami. Ketika kami mengasihi Engkau, kami tidak akan berbuat jahat kepada sesama kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu taat kepadamu. Ya Tuhan, bimbing kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1, Godang Dope Si Guru Honom. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 318 ayat 2 dan 3, Nungaloja Dagikon. Kita memberikan persembahan kita. Kita akhiri ibadah rumah tangga kita atau pertangyangan, kita bersama-sama mengucapkan doa Ale Amanami. Ale Amanami nadi Banuang Ginjang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Ginjang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dohok parsaoran itu di porbadia ma, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Amin.
Horas madita salutna amanginang dok sude ruas nihuria. Saya tuhatta mana masu-masu salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.